Terdakwa menggunakan video pengetahuan saya sehingga ini produk yang saya tidak pernah menjual itu, bagaimana dikatakan persaingan bisnis? Persaingan bisnis jelas banget, soalnya ngomongin duit terus. Sidang kasus dugaan pelanggaran hak konsumen dan Undang-Undang Kesehatan dengan tersangka Dr. Richard Lee di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin berlangsung panas dan penuh drama. Hadir sebagai saksi pelapor, Dr. Samira Farahnas alias Doktif langsung membuat musuh bebuyutannya Richard Lee terdiam kaku. Bagaimana tidak, baru duduk di kursi saksi, Doktif langsung meminta hakim melepas wig atau rambut palsu terdakwa Richard Lee karena dianggap simbol manipulatif. Nah, di sini saya juga ingin menanyakan yang mulia, apakah boleh di ruang persidangan menggunakan aksesoris seperti topi, kacamata hitam, seperti menggunakan wig yang ribu atau wig lurus yang bisa merubah mimik seseorang atau wajah seseorang. Persidangannya harus steril. Siapa yang Terdakwa menggunakan wig yang pengetahuan saya sehingga di ruang persidangan. saya kira masih bisa dikenali. Sayang, tuntutan Doktif kali ini tidak dikabulkan majelis hakim. Dengan alasan wig tak mengaburkan identitas terdakwa, Doktif pun tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Tapi di sisi lain, keputusan hakim membuat Richard Lee lega. Selamat dipermalukan musuh bebuyutannya di ruang sidang. Tadi kami mempersilahkan beliau supaya mengeluarkan undang-undangnya, jadi tanpa keberatan kami. Jadi hati-hati guys, orang ini. Orang ini bahaya banget. Ruang sidang pengadilan pun jadi ajang saling serang dan menjatuhkan. Dengan tensi panas, sebagai saksi sekaligus pelapor, Doktif langsung dicecar pertanyaan terkait omset 40 miliar bisnis kecantikan Richard Lee yang dituding pihak kubu terdakwa semata-mata motif iri persaingan bisnis. Tapi orang tahu unboxing itu secara umum. Jadi kenapa melawan majelis? Apakah merupakan persaingan bisnis jika saya tidak pernah menjual barang yang dia jual? Ini produk yang saya tidak pernah menjual itu, bagaimana dikatakan persaingan bisnis? Persaingan bisnis jelas banget, soalnya ngomongin duit terus. Ya, ruang sidang terdakwa Richard Lee kemarin penuh tensi. Di depan majelis hakim, Doktif sebagai pelapor habis dicecar terkait tuduhan ada zat membahayakan di produk kecantikan milik Richard Lee. Karena kesaksiannya di majelis hakim dinilai berubah-ubah, Doktif dinilai tak bisa membuktikan unsur pidana. Lantas, benarkah gara-gara kesaksian Doktif kemarin, DRL bisa lepas dari tuntutan hukum? Apakah saudari melakukan video unboxing? Ini penting buat kami untuk mengetahui barang ini benar nggak? Ada nggak saudari melakukan unboxing pada saat pembelian tersebut? Saksi tidak ada unboxing dan saksi benar membelinya di Grandashop ya, bukan di Athena ya, benar ya? Faktanya yang tanggal 12, tanggal 23 itu tidak terjadi peristiwa pidana ya. Dan itu tidak akan membuat saya berhenti. Kenapa? Asal kalian ketahui, Doktif melaporkan dugaan penipuan White Tomato itu di bulan Desember. Ya, jadi ternyata baru dirilis oleh BPOM itu di bulan Maret. Merayakan Hari Kemerdekaan wajib dengan penggemar paling setia dan masyarakat. Ternyata ini sudah jadi tradisi dari tahun ke tahun yang dilakukan Lesti dan Bilar. Indonesia lagi bahagia, maka mereka pun ajak penggemar setianya berbahagia. Namun kali ini agak berbeda, para penggemar yang justru ingin giliran punya hajat. Lesti dan Bilar hanya diminta hadir meramaikan. Lesti dan Bilar pun semangat 45 memenuhi undangan para penggemar setia. Bukan Lesti kalau nggak membaur, bukan Bilar kalau tidak terjun langsung dan membuat suasana seru pecah. Sampai-sampai kedua buah hati mereka, Abang L dan Baby Lesya pun tersihir ikut terjun, ikut perlombaan yang tersedia.
Berbeda dengan Lesti dan Bilar yang happy-happy memaknai Hari Merdeka, Ali Syakib justru dapat sorotan. Aktor yang kini jadi wakil Bupati Bandung ini kena sentil gara-gara sang istri Marjin Wiherm alias Marjin Winaya. Tas yang ia tenteng justru jadi bumerang karena dinilai pamer kemewahan. Kurang pas dengan suasana masyarakat Indonesia saat ini. Warganet makin kejam sampai singgung soal laporan harta kekayaan sang suami. Hingga Marjin pun dituding gemar hedon bermodal uang suaminya yang pejabat. Berhasil meruntuhkan Nikita Mirzani, bahkan menggiringnya harus mendekam 6 tahun di penjara. Kini Reza Gladys yang gantian dihantam masalah. Kabar tak sedap tiba-tiba hadir. Sang suami atau Bah Mufid telah berkhianat. Dikabarkan selingkuh dengan mantan istri Jonathan Frizzy, Dena Devanka. Tak terima dikhianati suami, Reza Gladys pun disebut mengadu ke polisi. Bahwa klien kami Dr. Reza Gladys ada membuat laporan ke Polda Metro Jaya terhadap suaminya terkait ya dengan adanya hubungan dengan seseorang inisial wanita ya, inisial DD. Jadi pada prinsipnya kami menyatakan bahwa itu semua adalah bohong. Isu suami Reza Gladys selingkuh sebenarnya bukan barang baru. Bahkan dari tahun 2025 silam, Nikita Mirzani pernah blak-blakan menyebut atau Bah tukang selingkuh. Kabar liar atau Bah nekat main api dengan Dena Devanka di belakang Reza Gladys diyakini penasihat hukum sebagai serangan dari musuh yang dendam dan benci pada Reza Gladys. Namun entahlah, yang pasti Reza Gladys langsung muncul dan merespon isu panas yang menerpanya. Sambil pamer mesra bareng atau Bah, Reza siap melabrak dalangnya. Mari kita labrak orang. Baca. 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 Aku laporin kamu. Karena kamu tidak memuaskan. Jadi kamu harus lebih giat lagi. Kiss me first. Sejak dari awal adanya peristiwa hukum, klien kami ini diserang terus kredibilitasnya, dugaan kami ini kan mengarah kepada satu penyebab utama ya, ini soal kompetitor. Kabar Reza Gladys polisikan suami mungkin sudah terbantahkan. Tapi rumor sang suami ada main dengan Dena Devanka masih perlu pembuktian kebenarannya. Apalagi di tengah isu panas, Benny Simanjuntak Paman Ijong juga ikut nimbrung. Mengunggah potongan berita dan unggahan netizen soal Dena dan suami Reza Gladys yang diadukan ke polisi. Dibumbui caption penuh sindiran. Kesayangan netizen yang selalu dibela wanita. Bila paman sekaligus manajer Jonathan Frizzy ikut nimbrung memanasi isu liar kabar perselingkuhan suami Reza Gladys dan Dena Devanka. Lantas benarkah rumah tangga Dena dan Ijong dulu juga retak karena ada hubungannya dengan atau Bah, suami Reza Gladys? Terkadang kan ada orang yang percaya ya kalau dengan berita tersebut gitu loh, dipikirnya memang benar aku menjadi orang ketiga lah, apa segala macem. Nah itulah kadang-kadang kan netizen kita itu kan kadang-kadang belum bijak ya, belum aku nggak bilang ya kurang inilah, harus lebih smart dalam menanggapi berita gitu loh. Maksudnya jangan orang bikin berita apa langsung, wah bener nih gitu.